harus banyak membaca buku-buku ya, ataupun banyak membaca kitab-kitab dari para ulama. Ya. Karena dengan buku ya, maka kita bisa mengetahui yang awalnya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Ya. Yang awalnya kita tidak mengerti ataupun tidak paham dengan sesuatu, ya, setelah membaca buku kita baru mengetahui. Ya. Tapi yang perlu kita tekankan adalah ketika membaca buku, ya, ketika kita tidak paham ya dengan isi kalimat yang ada di buku tersebut, maka bagusnya adalah ditanyakan secara langsung ya kepada ustadz, kepada masyayikh, ya, kepada para ulama yang lainnya yang kita akui dalam keilmuannya. Dan juga beliau pernah ya melakukan beberapa perjalanan ke negara-negara lainnya. Di antaranya beliau pernah juga melakukan perjalanan ke negara Sudan, ya, termasuk juga ke negara Kuwait, ya, dan juga kemudian beliau juga pernah melakukan perjalanan sampai ke Saudi Arabia, ya, di dalamnya ada Makkah Al-Mukarramah, ya, dan juga banyak lagi perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ya, yang beliau lakukan ya untuk mendapatkan ilmu. Ya, jadi seorang penuntut ilmu yaitu tidak bisa sambil bersantai-santai duduk bisa mendapatkan ilmu. Ya, tapi harus dengan berusaha ya dengan melakukan perjalanan-perjalanan ya sebagaimana ya Imam Al-Bukhari untuk mendapatkan satu hadis saja beliau harus melakukan perjalanan selama 1 sampai 2 bulan. Tentunya kalau sekarang ini tidak ada orang yang melakukan ya safar ataupun melakukan perjalanan ya sampai 2 bulan ya, ataupun sampai 1 bulan, tidak ada. Ya. Tidak ada ya sekarang ini orang yang melakukan perjalanan sampai 1 bulan baru nyampe ke tempat tujuan ya. Tapi kalau dahulu ya Imam Al-Bukhari dia untuk mendapatkan satu hadis saja ya dia melakukan perjalanan sampai 1 bulan. Ya. Kemudian sudah melakukan perjalanan 1 bulan ya, rupanya hadis yang didapatkan ya orang yang membawa hadis tersebut dia pernah menipu seekor ayam ya. Seekor ayam dia untuk memancing ayam ya dia beri seakan-akan memberi makan ayam akan tapi tidak ada makanannya. Dia tidak jadi mengambil hadis tersebut gara-gara melihat hal tersebut. Padahal beliau sudah melakukan perjalanan sangat jauh. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada karya-karya beliau, ya karya tulis beliau, ya. Jadi Syekh ya Wahid ya Abdus Salam Bali ya juga memiliki banyak karya buku, ya. Akan tetapi buku yang paling terkenal ya adalah yang berkaitan dengan alam jin, ya sihir dan perdukunan. Ya. Sebagaimana Al Imam Asy-Syafi'i ya juga banyak menulis buku. Akan tetapi buku beliau yang terkenal adalah hanya kitab Al-Um. Ya, dan satu lagi adalah kitab Ar-Risalah. Ya. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, beliau juga ada menulis ya banyak buku, banyak kitab. Akan tetapi yang terkenal adalah Sahih Al-Bukhari. Ya. Maka begitu juga dengan Syekh Wahid ya Abdus Salam Bali. Ya, beliau juga ada beberapa buku yang beliau tulis. Ya. Di antaranya adalah buku Hifdzul Lisan. Ini adalah berkaitan dengan menjaga lisan. Ya. Kemudian Wasful Jannah min Sahihis Sunnah. Ya, sifat-sifat dari surga ya, yang diambil dari hadis-hadis yang sahih ataupun yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya termasuk juga kitab beliau yang terkenal adalah Wiqayatul Insan Minal Jin Was Syaitan. Inilah buku yang kita bahas ya pada kesempatan ini dan insya Allah akan kita bahas sampai seterusnya ya sampai tuntas ya sampai habis buku ini kita kupas ya karena memang buku ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat ya tentunya bagi kaum muslimin dan buku ini adalah menjadi rujukan ya bagi para peruqyah. Ya, jadi para peruqyah belum memiliki buku ini sangat disayangkan sekali. Ya, karena rujukan ya dari para ruqyah, ya para peruqyah itu adalah rata-rata adalah mengambil dari buku Wiqayatul Insan ya minal jinni wasyaitan.
Dan juga ya termasuk juga buku beliau adalah As-Sarim, ya Al-Battar fi At-Tasaddi ila Saharah Al-Asyrar. Ini adalah berkaitan dengan sihir ya, dan cara membentengi diri dari sihir. Jadi ini ada bukunya dipisah ya, tapi ada satu pustaka yang dia menggabungkan buku beliau ini ya menjadi dalam satu buku. Ya, judulnya adalah buku Ruqyah. Ya, buku Ruqyah ini dia disatukan untuk buku beliau ini ya menjadi satu. Jadi buku Wiqayatul Insan ya ataupun Seluk-beluk Alam Jin dan Setan ini beliau disatukan oleh salah satu penerbit ya dengan buku yang berkaitan dengan sihir. Dan juga termasuk ya di antara karya beliau yang lainnya ya adalah At-Taubah An-Nasuha, yaitu taubatan nasuha. Jadi memang beliau ini adalah termasuk ulama, jadi sehingga banyak ya buku-buku yang beliau tulis. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga buku yang beliau berkaitan dengan kepemerintahan, kenegaraan, yaitu Al-Ulama wal Umara. Ya, tapi ini jarang kita dapatkan di Indonesia karya-karya beliau, tapi yang sangat mudah kita dapatkan untuk karya-karya beliau, ya karya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali adalah buku yang berkaitan dengan Ruqyah ini. Ya, kemudian juga ada buku yang lain yang sangat bagus juga, yaitu Kalimat ala Firashil Maut, ataupun yaitu kata-kata yang sangat indah yang berkaitan dengan kematian. Dan juga masih banyak lagi ya buku beliau. Ada juga beliau menulis ya buku berkaitan dengan usul fikih ya, karena memang beliau juga ahli sebetulnya pernah juga belajar ya dalam bidang usul fikih, sehingga ada juga buku beliau berkaitan dengan ini ya.